Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas Suratul Mu'minun, khususnya ayat yang ke-11, di mana ayat yang ke-11 itu membicarakan masalah surga Firdaus. Kita akan coba lihat ayat 11 daripada Suratul Mu'minun. Allah kemukakan, alladzina yurisunal firdausa hum fiha khalidun, yakni orang-orang yang mereka mempusakai, yang mereka mewarisi Firdaus, mereka mewarisi Al-Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya, di dalam Firdaus kekal. Mereka di dalam Firdaus kekal. Nah, memang kita ini masih membicarakan tentang kekekalan surga, bahwa orang atau siapapun yang masuk ke dalam surga pasti dia akan kekal di dalamnya. Di dalam ayat 11 tersebut, alladzina yurisunal firdausa, orang-orang yang mereka mempusakai, orang-orang yang mereka mewarisi Al-Firdaus. Orang-orang itu siapa? Orang-orang itu siapa? Baik, kita akan coba lihat dari ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahamal mu'minuna, sungguh telah beruntung, sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka di dalam salat mereka khashi'un, mereka khusyuk. Mereka khusyuk di dalam salat mereka. Walladzina hum anil lagwi mu'riduna, dan orang-orang yang mereka dari perbuatan tidak berguna, dari perbuatan yang sia-sia, mu'riduna, mereka berpaling, yaitu orang-orang yang tidak akan melakukan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka kepada zakat fa'ilun, mereka mengerjakannya, mereka tunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka kepada parji-parji mereka hafizun, mereka memelihara, mereka terjaga dari perbuatan yang fahsya, yang keji. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka
maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a zalika faulaika humul adun, maka barang siapa yang mencari selain yang demikian itu, faulaika humul adun, maka bermula mereka melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa a'dihim ra'un, dan orang-orang yang mereka bagi amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka, mereka memelihara. Mereka menunaikan amanah, mereka menunaikan janji. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka atas salat mereka yuhafizun, mereka pelihara, mereka memelihara salat mereka. Ulaika humul warisun, bermula mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Bermula mereka itu adalah orang-orang yang mempusakai. Nah, ternyata yang dimaksud dengan alladzina yarisunal firdausa adalah orang-orang yang tertuang di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 daripada suratul Mu'minun. Ya. Mereka lah yang mewarisi surga. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Alladzina yarisunal firdausa, yaitu yakni orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Yaitu orang-orang yang mewarisi tempat yang paling tinggi dan berada paling tengah di surga. Dan ini adalah tempat yang paling utama di surga dan yang paling mulia, lantaran mereka terhiasi oleh sifat-sifat kebaikan pada tingkat yang paling tinggi. Jadi surga Firdaus ini adalah satu tempat yang paling tinggi. Boleh dikatakan surga yang paling tinggi, yang paling mulia, yang dihiasi dengan keindahan dan kemuliaan yang sangat luar biasa. Nah, kalau surga Firdaus ini sudah sangat familiar kita. Sebetulnya ada beberapa tingkatan masalah surga, tapi umumnya kita sudah familiar dengan surga Firdaus, surga Aden, ya. Kemudian Jannatun Naim. Jadi sekali lagi, surga Firdaus yaitu orang-orang yang mewarisi tempat yang paling tinggi dan yang paling tengah di surga. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya, di dalam surga tersebut mereka kekal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak beranjak pindah darinya dan tidak berminat mencari tempat pengganti. Karena saking indahnya, saking nikmatnya surga Firdaus itu. Ya penghuni surga nggak mau pindah, nggak mau pergi. Yang kita carikan adalah kenikmatan-kenikmatan. Batinan, zahiran, wa batin. Baik itu kenikmatan jasadiah maupun batiniah. Nah, di dalam surga itu, khususnya surga Firdaus, begitu nikmat, begitu mulia, makanya orang-orang yang berada di dalamnya tidak beranjak pindah, tidak mau pindah, udah di sini aja. Kalau bahasa Betawi bilang,
Mereka tetap di dalamnya dan tidak berminat mencari tempat pengganti. Tidak berminat mencari tempat pengganti lantaran berisi kenikmatan yang paling sempurna dan terbaik lagi, terlengkap, tanpa ada yang menodai dan membuat susah. Nah, demikian sehingga dengan kondisi demikian, maka penduduk surga Firdaus tidak ada berkeinginan untuk beranjak atau pergi daripada surga Firdaus. Baiklah, itu adalah Suratul Mu'minuna ayat yang ke-11 berbicara tentang surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Di penghabisan ayat tersebut dikemukakan hum fiha khalidun, bermula mereka penghuni surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian kita akan coba lihat, yaitu surat An-Nisa ayat 14. Jadi tadi Al-Mu'minuna ayat 11 adalah pembahasan terakhir yang berkaitan dengan kekekalan masalah surga. An-Nisa ayat yang ke-14, pembahasan yang kita awali berkaitan dengan kekekalan neraka. Di surga kekal, di neraka kekal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillah wa rasulah. An-Nisa 14. Wa may ya'sillah wa rasulah, dan barang siapa yang durhaka, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas dan melanggar akan ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu naron, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Dimasukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu azabum muhin, dan bagi orang tersebut ada azab yang menghinakan. Bagi orang tersebut ada azab yang menghinakan. Nah, itulah kira-kira terjemahan daripada An-Nisa ayat yang ke-14. Baik, kita akan coba mengkaji isi kandungan daripada An-Nisa ayat yang ke-14. Wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududahu, dan barang siapa yang durhaka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, yakni dengan merubah hukum-hukum yang Allah telah tentukan, merubah hukum-hukum yang Rasul telah tentukan, atau dengan meninggalkan penerapannya, tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Rasul. Kondisi yang demikian itu maka dicap
sebagai orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul. Dicap sebagai orang yang durhaka kepada Rasul. Wa may ya'sillah wa rasulah, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar akan ketetapan atau ketentuannya, melanggar batas-batas yang ditetapkan di dalam syariat, melanggar batas-batas yang ditetapkan di dalam syariatnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Jadi Allah ini telah menetapkan ketentuan. Hakikatnya syariat itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan manusia, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Akan tetapi banyak sekali manusia, orang-orang yang melanggar ketetapan dan ketentuan Rasul, yang melanggar syariat Allah dan Rasulullah, banyak. Nah, orang-orang yang melanggar tersebut dikategorikan sebagai orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amron. Dan kagak patut nih bagi kita orang yang beriman. Kita mengaku orang yang beriman. Perhatikan ayat ini. Dan barang siapa yang beriman, dikemukakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron. Dan kagak patut dan tidak layak bagi laki-laki mukmin, tidak layak bagi perempuan-perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan satu perkara. Apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan satu ketentuan, kemudian si mukmin yang tadi baik perempuan maupun laki-laki justru memilih ketentuan yang lain, memilih ketentuan yang lain yang di luar ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, kondisi tersebut adalah disebut dengan kondisi orang mukmin tadi durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di penghujung ayat daripada ayat tersebut dikemukakan wa may ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Yudkhilhu naran khalidan fiha, niscaya orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, melanggar hak-hak atau ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, melanggar hak-haknya Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya. Nah, ini di dalam An-Nisa ayat yang ke-14. Itu sebetulnya ada ayat sebelumnya yang membicarakan masalah warisan. Jadi ayat yang sebelumnya, khususnya ayat yang ke-12 daripada An-Nisa, itu berbicara tentang masalah warisan. Warisan berdasarkan syariat Islam. Warisan itu kan ketentuan Allah. Warisan itu adalah ketentuan Allah dan ketentuan yang dicanangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat 12 khususnya An-Nisa. Kemudian jika kita gabungkan, kita tinjau ayat yang ke-14, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa barang siapa yang tidak menjalankan hukum waris sebagaimana hukum waris yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka hakikatnya dia durhaka kepada Allah. Wa yata'adda hududahu, dan yang melanggar ketentuan-ketentuannya, melanggar waris, hukum waris,
melanggar ketentuan-ketentuan waris yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yudkhilhun naran, maka niscaya Allah akan masukkan dia, orang tersebut yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya, orang tersebut kekal di dalamnya, walahu azabum muhinun, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Memang kebanyakan daripada kita saat ini tuh banyak yang meninggalkan hukum waris. Mereka membagi warisan tidak sebagaimana yang Allah tentukan. Mereka kebanyakan, bahkan umat Islam, yang membagikan warisan tidak sesuai dengan yang Rasul tentukan. Artinya dia melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, berdasarkan ayat 14, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka di dalam neraka akan diazab dengan azab yang menghinakan. Di penghujung pertemuan kita, mudah-mudahan kita bisa menjalankan, menerapkan apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya, apapun bentuknya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di dalam surga Firdaus, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab kita menjalankan ketentuan Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi